Yes, alhamdulillah kabar gembira. Bantuan telur dan daging ayam cair lagi bulan Maret 2024 ini. Nah, apakah KPM PKH dan BPNT bisa dapat bantuan tersebut? Insya Allah bisa saja dapat dan bisa juga tidak dapat. Tergantung namanya ya, apakah terdaftar di data tersebut atau tidak. Nah, kira-kira harus terdaftar di data apa ya? Simak terus. Kemudian teknologi yang lain memang misalnya ayam boiler di beberapa tempat kan live bird-nya harganya jatuh gitu ya. Itu memang harus diserap live bird-nya, kemudian harus dibekukan, disimpan dalam cold storage. Nah, ini sebenarnya relate dengan bantuan pangan juga yang ada di pemerintah, tentunya melalui BKKBN. KRS, keluarga risiko stunting ya, kita akan mulai di minggu ini ya untuk penyaluran ayam dan telur yang biasanya oversupply, harga jatuh, ini bisa diserap untuk dialokasikan bantuan pangan untuk KRS, keluarga risiko stunting. Khusus untuk stabilisasi harga, kalau kita lihat hari ini beberapa lokasi sudah ada panen. Yang sebelumnya harga gabah itu di atas 8.000, 8.600, hari ini turun ke 7.600, bahkan ada di beberapa tempat angkanya juga di bawah 7.000 seperti di Sumatera Selatan. Ya, kita berharap dengan adanya panen lokal ini tentunya harga di tingkat konsumen juga akan terkoreksi, kemudian SPHP tetap dijalankan, beras komersial juga ada penambahan lagi dari Pak Presiden. Jadi di akhir tahun ada 200.000 ton yang diberikan kepada teman-teman penggilingan padi untuk membantu mempercepat. Kemudian di awal tahun ada 200.000 ton. Hari ini kita siapkan lagi 200.000 ton sambil mengganjal sampai dengan panen di bulan Maret ya. Pak, tapi kenaikan harga pangan nggak cuma masalah Pak, cabai udah mulai naik, terus juga minyak goreng juga sudah mulai naik. Ini gimana Pak cara penyelesaiannya Pak? Badan Pangan Nasional punya fasilitasi distribusi pangan. Jadi ada beberapa daerah yang panen cabai misalnya harganya 40 sampai 50 ribu, kemudian di daerah yang defisit itu kan kekurangan, harganya bisa sampai di atas 80 ribu. Nah, sebenarnya setiap pemerintah daerah ya seharusnya sudah bisa mitigasi dan ada kerjasama antar daerah. Kemudian kalau memang difasilitasi distribusi memang diperlukan, Badan Pangan Nasional juga siap untuk memobilisasi stok pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Ya. Pak, tapi apakah harga itu bisa turun gitu Pak? Karena kan bentar lagi tahun 2000 memang maksudnya kan beli konsumsi banyak gitu Pak. Ya kan, seperti biasa harga naik turun karena supply and demand. Jadi untuk daerah-daerah yang supply-nya sangat tinggi, bisa kita aturkan untuk fasilitasi distribusi kepada daerah yang memang defisit. Ya, itu aja. Ya, kemudian teknologi yang lain memang misalnya ayam boiler di beberapa tempat kan live bird-nya harganya jatuh gitu ya. Itu memang harus diserap live bird-nya, kemudian harus dibekukan, disimpan dalam cold storage. Nah, ini sebenarnya relate dengan bantuan pangan juga yang ada di pemerintah, tentunya melalui BKKBN. KRS, keluarga risiko stunting ya, kita akan mulai di minggu ini ya untuk penyaluran ayam dan telur yang biasanya oversupply, harga jatuh, ini bisa diserap untuk dialokasikan bantuan pangan untuk KRS, keluarga risiko stunting. Cukup ya. Pak, satu lagi Pak, mungkin masyarakat yang masih beras mahal sekali Pak, lapangan Pak, dan masih tahu sangat berteriak dan persediaan beras ini. Tadi telah kita sampaikan bahwa harga harga beras itu apa kata harga gabah. Jadi kalau harga gabah hari ini 8.000 sebelumnya, maka harga beras itu sekarang mudah 2 kali lipat. Jadi harganya 16.000. Beras yang ada di pasar yang harganya di bawah itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Bahkan Pak Presiden sebenarnya untuk 22 juta KPM yang ada itu sudah di-cover. Masyarakat yang desil 1, 2, dan 3 sudah di-cover bantuan pangan dan itu gratis ya, 10 kilo. Jadi masyarakat terrendah sudah di-cover. Kemudian masyarakat yang menengah itu ada bantuan SPHP ya. Itu juga ada subsidi dan itu sudah didistribusikan ke seluruh retail. Ya, jadi kalau harga gabah saat ini
berangsur turun ke 7.000, 7.600, artinya harga beras pasti akan terkoreksi. Ya, tetapi Pak Presiden barusan juga menyampaikan bahwa nilai tukar petani itu harus dijaga. Jangan sampai nanti harganya drop signifikan sampai harganya di bawah dari harga pokok produksi. Sebagai informasi, biaya input kan naik semua, pupuk naik, ya, harga sewa lahan naik, ya, sehingga ini juga harus sama-sama dijaga. Dua ya, NTPP, nilai tukar petani khususnya tanaman pangan, dan juga harga di hilir. Ya, tapi kalau kemarin pemerintah melakukan importasi 3 juta aja, 3 juta ton, harga juga tidak turun signifikan di tingkat petani, artinya kita memang shortage di produksi. Tadi Pak Mentan sudah kasih solusinya untuk persiapan tanam dan produksi berikutnya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk penerima bantuan telur dan daging ayam tersebut, kalian harus terdaftar di data BKKBN dan terdaftar sebagai kategori keluarga stunting ya. Nah, itulah informasi terkait pencairan bantuan telur dan daging ayam di tahun 2024 ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.